Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, hari ini kita kembali akan membahas tentang Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang Kepailitan, dia adalah instrumen hukum yang bersifat khusus. Dia bukan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang berhubungan dengan utang piutang. Tidak. Karena kalau utang piutang itu dalam pengertian umum itu lebar, ya. Bisa juga katakanlah klaim utang atau gugatan utang yang sebenarnya keberadaannya masih dipermasalahkan atau jatuh temponya juga belum lahir. Atau misalnya adanya klaim utang yang sebenarnya di pihak lawan menganggap bahwa utang itu tidak ada karena prestasi justru dilakukan oleh si penggugat duluan. Nah, jadi adanya kepastian hukum bahwa utang itu harus dibayar, memberikan konsekuensi atau memberikan peringatan pada pelaku usaha untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam berbisnis. Prinsip kehati-hatian tidak sama dengan takut atau penakut, tidak. Tapi prinsip kehati-hatian dalam konteks good corporate governance adalah melakukan penyelenggaraan aktivitas usaha yang terukur. Sehingga para pelaku usaha bisa memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukannya akan berada pada posisi risiko seminim mungkin sehingga dia bisa memaksimalkan harapan untuk bisa mendapatkan laba. Tidak ada yang 100% bisa terjamin secara absolut, apalagi di ruang persaingan bisnis yang begitu kuat. Artinya, tidak ada juga jaminan bahwa ketika seorang pelaku usaha melakukan atau merancang aktivitas berbisnisnya dengan baik, akan mengakhiri aktivitas bisnisnya dengan perolehan keuntungan. Dalam banyak hal, bisa saja terjadi faktor-faktor lain yang membuat keuntungan itu tidak tercapai. Baik mungkin akibat dari aktivitas bisnis lawan atau produk lawan yang lebih baik gitu, atau mungkin produk tadi sudah tidak lagi berada pada musim yang dibutuhkan orang, atau juga masuknya produk lain yang jauh-jauh lebih murah, produk impor lain jauh lebih murah. Jadi dalam posisi seperti ini memang membutuhkan adanya satu kedisiplinan seorang pelaku usaha untuk melihat ukurannya adalah utang kalau telah jatuh tempo dan dapat ditagih wajib dilunasi. Inilah permasalahan yang terbesar dari proses berpikir yang melatar belakangi reformasi Undang-Undang Kepailitan di Indonesia. Karena sebelumnya, kalau kita lihat pada Undang-Undang Kepailitan yang lama peninggalan Belanda, sebenarnya Indonesia itu udah punya Undang-Undang Kepailitan sejak lama, sejak tahun 1906 malah, ya kan, peninggalan Belanda. Tapi di sana dikatakan bahwa yang dikategorikan sebagai debitur yang bisa dinyatakan pailit, dia harus berada dalam keadaan berhenti membayar. Nah, berhenti membayar ini diterjemahkan secara akuntansi pada keadaan di mana debitur sudah insolvent. Nah, sementara kalau insolvent, itu gambar umumnya adalah bahwa secara akuntansi, harta debitur itu telah lebih kecil daripada kewajibannya. Nah, ketika keadaan insolvensi yang menjadi dasar untuk dapat dinyatakannya seorang debitur pailit, maka ini akan menimbulkan satu pergeseran pada prinsip kepastian utang harus dibayar. Kenapa? Karena akan terjadi satu fakta bahwa bisa saja debitur tadi tidak mampu bayar utang, ya, atau fakta dia tidak membayar utangnya atau dia gagal bayar utangnya. Tapi secara akuntansi dia masih solvent. Ya, sebenarnya kalau dalam bahasa pasarnya, kalau debitur itu masih sehat tapi tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, ya itu kategorinya sebenarnya dia tukang kemplang. Jadi dalam keadaan seperti ini kita lihat bahwa posisi perdebatan antara apakah debitur itu harus membayar utang atau apakah debitur itu berada dalam keadaan insolvensi sebagai dasar untuk dinyatakan pailit, ini adalah dua prinsip yang sangat-sangat berbeda. Sangat berbeda. Karena hukum dibangun atas satu kepastian hukum. Bahwa ketika utang jatuh tempo harus bayar. Kalau nggak bayar, berarti hanya ada dua kemungkinan yang bisa diduga terjadi. Pertama, debitur tersebut berada dalam keadaan tidak baik keuangannya, ya, atau financial distress, bahkan bisa dikategorikan insolvent malah, ya. Atau jika debitur itu sebaliknya sehat, berarti debitur itu jenis debitur yang tidak baik atau tukang kemplang. Sehingga kalau misalnya yang pertama tadi, keadaan bahwa debitur tadi mengalami permasalahan keuangan tapi masih bisa bayar atau dia butuhkan waktu, maka debitur itu yang harus secara aktif memohonkan
usulan kepada krediturnya, baik misalnya penundaan, rescheduling, ataupun even restructuring. Ya. Nah, kalau kita lihat pengertian dari untuk insolvency test ini juga, ini bisa membuat keadaan menjadi tidak pasti. Kenapa? Karena dalam proses untuk menghadirkan bukti di pengadilan, untuk membuktikan bahwa seorang debitur itu berada dalam keadaan insolvent atau tidak, jika ukuran insolvent adalah harta lebih kecil daripada kewajibannya, itu hanya memungkinkan untuk dibuktikan melalui laporan keuangan. Sementara kalau kita lihat majority aktivitas bisnis itu tidak saling memegang laporan keuangan masing-masing, dan laporan keuangan perusahaan tertutup itu bersifat rahasia yang tidak bisa sebegitu saja digunakan. Nah, Indonesia tidak secara baik merefleksikan counter evidence. Artinya, kalau saya atau kalau si kreditur mengajukan permohonan pilot, lalu kemudian dia diwajibkan untuk membuktikan bahwa debitur tadi secara akuntansi sudah insolvent, ya kan? Dan dia tidak memiliki laporan keuangan debitur yang dimohonkan pilot, maka hukum atau hukum acara akan menjadi dasar bagi pengadilan untuk menolak permohonan tersebut. Demikian pembahasan kita hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.